Nata, get ready, Nata. Tolong siapkan kelasnya, Nata. Get ready, kabar doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Amin. Bagas Hibatullah. Hadir, Miss. Balkis Nabila. Hadir, Miss. Fadilah Aska. Hadir, Miss. Oke, Aska. Fairuz Abadi. Hadir, Miss. Oke. Gafra Widi. Gafra Widi. Gelbi Namira. Hadir, Miss. Gibran Fatir. Hadir, Miss. Kanza Haifa. Kanza Haifa. Baik. Revin Leta. Hadir, Miss. Oke. Malika Alma Finditia. Hadir, Miss. Muhammad Al-Fatih. Hadir, Miss. Baik, belum kita mulai pembelajaran, ini kan mulai pembelajaran bab baru. Terakhir kita belajar tentang apa kemarin? PTLSP. Dan PTLSP. Nah, setelah PLSP dan PTLSP, kita belajar mengenai perbandingan. Ya, Nak. Sebelum belajar perbandingan, kita mau praktekin teknik stop dulu. Jadi kalian fokus, ya. Sudah pernah kenalkan teknik stop? Udah, bisa lihat sekeliling itu. Ya, yang take a deep breath, ya kan, menghela nafas. Baiklah, sebelum belajar, supaya kita menyadari apa yang harus kita lakukan hari ini, tidak ada salahnya kita mempraktekkan teknik stop, ya. Nah, supaya rileks, terus kita sadar dan kita tahu kita ini mau ngapain nanti ya, fokus jadinya, ya Nak. Baiklah, S pertama, stop. Hentikan semua kegiatan. Nah, ada lagi yang megang-megang sesuatu, ya. Tidak, hentikan, pokoknya pegang pena nggak usah, letakkan dulu penanya. Dah, ambil posisi yang paling nyaman. Dah, T itu take a deep breath, ya. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Ulangi sampai 5 kali. Silahkan, praktekkan. Tarik nafas, lepaskan. Sampai kedengeran ya, suara nafas kita itu sampai kedengar loh, Nak. Ya, artinya kita tuh konsentrasi. Oh, sampai suara nafas kita tuh kedengar sendiri gitu. Silahkan, ulangi 5 kali. Lagi, Nata. Cukup? Ada yang mau nambah lagi? Karisa? Cukup? Belum? Mau nambah lagi? Oke, udah cukup. Silakan. Ya, mantap. Nah, kalau sudah rasanya udah tenang, ya, ada rasa lega, kemudian lebih rileks, baru kita mulai untuk melanjutkan pekerjaan kita kembali, ya. Nah, kita amati. Tadi kan udah mengamati itu nafas masing-masing. Sampai kedengeran nggak suara nafasnya? Terdengar nggak suara nafasnya? Kedengar, ya kan? Itu kalau kita fokus. Kalau kita fokus dengan sesuatu hal, kecil apapun suara, kedengar. Ya kan? Nah, kayak gitu juga kalau kita fokus belajar. Kayak manapun yang diterangkan guru, ya, itu akan masuk ke kepala. Nah, sekarang bagian P-nya. Proceed. Kita lanjutkan kembali tujuan kita. Mau ngapain kita pagi ini? Belajar. Belajar. Belajar apa kita, Nak? Perbandingan. Ya, kita belajar perbandingan. Baiklah, kesepakatan kelas sudah dilihat-lihat, ya. Miss Stop Share, ingat-ingat kembali kesepakatan kelas kita. Yang penting adalah tertib selama pembelajaran. Baik. Nah, Miss akan share bahan pembelajaran kita hari ini. Nampak bahan atau materinya? Ya? Baik. Sekarang, ya. Perhatikan di sini.
Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Ya nak, sebelumnya Miss mau tampilkan ini dulu deh. Nah, nanti kalian Miss akan kirimkan LKPD ini di GCR, ya nak. Bahan materi, lembar kerja peserta didik akan Miss kirimkan di GCR. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, materinya memang perbandingan, tapi kita mau ngapain Miss di pertemuan pertama perbandingan ini? Yang pertama adalah Miss akan berikan teks informasi, beberapa teks informasi ya, yang bisa kalian pilih. Terus nanti kalian buat pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan perbandingan. Ya. Jadi hari ini Ananda tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat membuat pernyataan yang berkaitan dengan perbandingan berdasarkan teks informasi yang Miss kasih. Dah. Yang kedua, setelah membuat kalimat pernyataan tersebut, kalian dapat menentukan rasio dua besaran. Rasio itu perbandingan ya. Rasio dua besaran dengan tepat dan benar. Nah, and lovely. 7 dari 10 wanita ya kan merasakan mukanya lebih cerah. Itu perbandingan enggak? Iya. Kalimat mana yang menyatakan perbandingan? 7 banding 10. 10. Dari Ya, 10. betul sekali. Nah, itulah yang namanya pernyataan. Sekarang, misalkan berikan kalian beberapa teks informasi di LKPD ini ya. Ada yang berkaitan dengan memasak. Ada yang suka memasak? Ada yang perempuan? Ya. Kemudian ada yang berkaitan dengan olahraga. Setelah itu ada yang berkaitan dengan sains. Siapa yang suka sains? Ada yang berkaitan dengan sosial, sensus. Ya nak, ini berkaitan dengan sosial, dataan. Nah, dari 4 ini, ingat ya urutannya. 1, bagi yang mau tentang masak-masakan. 2, tentang olahraga. 3, tentang sains. 4, tentang sensus atau data. Ya. Kalian boleh pilih dari 4 teks informasi itu, tujuannya semua sama. Tujuannya adalah pertama, kalian membuat 4 buah pernyataan dari teks yang Miss kasih. Ya. Masih ingat dengan foto Nadia tadi? Dari sebuah foto, kalian buat beberapa pernyataan yang menyatakan perbandingan dari sebuah foto tadi. Itu contoh Nadia, ya. Sekarang ada 4 teks yang Miss kasih, pilih salah satu sesuai yang kalian suka. Tujuannya pertama, buatlah 4 buah pernyataan yang berkaitan dengan perbandingan berdasarkan informasi yang kalian pilih. Yang kedua, tentukan perbandingan rasionya. Setelah kalian buat pernyataan, tentukan rasionya. Ya nak, seperti yang tadi, ya, kayak media. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Nah, silahkan kirim ke chat Zoom biar Miss tahu. Nanti Miss kelompokkan kalian dalam satu kelas, ya, melalui Zoom ini. Pilih di chat Zoom, saya mau nomor 1 Miss, saya suka masak, saya pilih nomor 1 ya, silahkan 2 menit kirimkan chatnya ke Zoom ini. Bagian atas ini tidak bisa disanakan lagi. Sekarang kita akan bahas mengenai pengalaman Ananda berkelompok. Miss minta siapa tadi yang mau berbagi pengalaman berkelompoknya? Daud. Oke, Daud. Silakan ceritakan Daud apa yang berhasil dan apa yang kurang berhasil ketika berkelompok. Berhasil karena dalam komunikasinya udah lancar dan nyaman, Miss. Komunikasinya karena ada kenal ya? Iya. Iya. Yang kurang berhasilnya di mana? Karena milih soalnya yang rada susah, Miss. Jadi butuh memahami dulu, baru kerjain Ya. sama-sama. Kawan-kawan bisa diajak bekerja sama dengan baik tidak? Bisa, Miss? Bisa. Oke, bagus. Nah, ini contoh yang baik untuk berkelompok ya, Nak. Kita harus menyadari teman kita itu kayak mana,
ya. Dan kita sebagai anggota kelompok juga harus mampu bekerja sama. Ingat ya, ketika berkelompok kita harus memiliki kontribusi, ya. Nah, kemudian siapa lagi yang mau cerita tentang kelompoknya? Ada? Adakah? Adakah kelompok yang diam saja? Ada nggak? Ada. Wafa, silakan cerita Wafa. Kenapa kok bisa diam saja? Nggak tahu, Miss. Nggak mau diajak ngomong orang tuh, Miss. Enggak. Kira-kira apa yang menyebabkan kurang aktif dalam berkelompok? Mungkin malu-malu orang tuh, Miss. Masih malu-malu. Belum dekat? Belum. Belum. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan berkelompok berikutnya? Harus saling bicara. Atau ya kayak komunikasi. Iya, harus tingkatkan komunikasinya ya. Jangan malu-malu lagi, ya. Karena kita kan sama-sama belajar. Oke, baiklah. Adakah pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Ada? Sudah cukup? Bagaimana? Sudah paham, Nak? Nah, kan kita praktekkan kembali teknik stop supaya rileks setelah tegang tadi, berpikir, ambil nafas, lepaskan. Ya, sudah cukup? Baiklah. Sekali lagi, tarik nafas, lepaskan. Ya, sudah Fatih. Nah, baiklah, pembelajaran kita sudah berakhir, waktunya sudah habis. Harap Anda paham ya. Pertemuan berikutnya masih tentang perbandingan. Silakan buka buku. Setelah menyatakan perbandingan, ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ya, Nak. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Liv. Assalamualaikum, Miss. Warahmatullahi wabarakatuh.